Jadi modal utama atau bekal utama ketika kita berangkat ibadah haji supaya stamina terjaga adalah bekal ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekal ketakwaan itu artinya apa? Di antaranya yang membuat stamina kita bisa baik adalah kita menjaga hati, tidak membiasakan ada prasangka-prasangka buruk sama orang, hasad, iri, dengki, suudzon dan lain-lain. Kan itu menguras energi kita. Saya lihat orang ini, ih, masa sholat begini, itu jadi usul sama orang, sholatnya orang. Sementara sholat kita juga belum baik. Mending kalau sholat kita sudah bagus seperti sholatnya Abu Bakar. Kita sholatnya masih belum baik, khusyuknya masih jauh dan banyak kekurangan-kekurangan yang ada, terus usil sama sholatnya orang, sama tawafnya orang, sama sa'inya orang, sama macam-macam. Kalau kita mau usul capek dan itu menguras tenaga, menguras tenaga. Karena kalau tubuh ini kita jaga dari kemaksiatan, sebenarnya kita bisa menjadi orang yang sangat sehat. Ada seorang ulama yang hidup di zaman sekarang dalam sebuah wawancara di stasiun televisi tanya, gimana Anda bisa menjaga kesehatan tubuh Anda dengan usia sekarang ini lebih dari 80 tahun? Ya, beliau bilang, saya belajar dari pengalaman ulama sebelumnya yang bisa menjaga staminanya sampai dengan usia 90 tahun. Di antaranya adalah menjaga kebersihan hati. Kan penyakit-penyakit yang ada itu sebagian adalah karena penyakit hati. Iri, dengki, hasad, dan suudzon dan penyakit-penyakit yang kita nggak terima dengan keputusan yang Allah berikan bahwa orang lain punya kelebihan, kita punya kekurangan, orang punya lapangan, kita punya keterbatasan. Lalu kita nggak terima itu, kan membuat kita sakit. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan ibadah haji, karena salah satu rumusnya yang penting adalah kaki, ya, karena banyak berjalan, maka kita juga perlu persiapan membiasakan banyak jalan sebelum kita berangkat ke sana. Kita ini secara umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak biasa berjalan dalam jumlah yang banyak. Bandingkan dengan masyarakat Turki. Masyarakat Turki sudah terbiasa kemana-mana jalan kaki, naik transportasi umum. Kita enggak, kita ke masjid naik motor, ke masjid naik motor lagi. Padahal jalan juga bisa, tapi ya malas jalannya itu. Nah, kita kalau termasuk orang yang begitu berarti kita perlu latihan sering-sering berjalan. Syekh yang kita dampingi dan mengisi kajian Ahad pagi pekan lalu, beliau mengatakan baru kali ini dalam beberapa bulan atau di tahun ini saya sedikit berjalan yaitu di Indonesia. Karena beliau mengatakan bahwa saya selama sehari-hari di Saudi jalan itu minimal setengah jam dalam sehari. Itu minimal. Nah sementara ketika di sini karena kegiatan banyak, kemudian dikit-dikit naik mobil, jalan dikit ke masuk hotel, kemudian jadi jalannya nggak banyak. Kalau dihitung nggak sampai setengah jam, akumulasi dari itu semua sehari. Nah itu kebiasaannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu jalan dari rumah sampai masjid di mana beliau ngimami sholat itu 1,2 km. Pulangnya 1,2 km. Berarti 2,4. Lalu kali 5 waktu sholat. Kan sehat sekali tuh. Sehat sekali. Makanya beliau tubuhnya terjaga dan sehat sampai dengan usia tua. Ya, salah satunya adalah kaki tadi. Maka dibiasakan berjalan. Nah, kalau kita termasuk yang belum terbiasa, tipsnya ini saran untuk yang mau berangkat haji maupun umrah itu banyak latihan jalan. Ya tentu sebenarnya manfaatnya bukan cuma untuk haji dan umrah, tapi untuk kesehatan kita secara umum. Karena di Mekah dan Madinah apalagi haji, haji itu kan karena kita semangat, maka melihat Masjidil Haram yang jauh pun terasa dekat karena semangatnya.
Sampai ada ungkapan di kalangan jamaah itu jauh dekat di mata, jauh di kaki. Ya, dekat di mata, jauh di kaki. Artinya Masjidil Haram itu sebenarnya itu 1,5 kilo. Tapi rasanya dekat gitu. Di mata dan di hati kan dekat. Jadi kalau pas di jalannya ternyata, oh ya jauh juga ya ternyata. Nah, sampai bulan Agustus yang lalu ketika kami bersama dokter ya, dan jamaah tentunya, ada yang sempat menghitung dan beliau melihat ya, luar biasa kita jalan ini sehari kita jalan itu sampai minimal 18.000 langkah dan sampai 20 sekian ribu langkah jalan ke bolak-balik cuma ke masjid saja. Padahal hotelnya sudah termasuk yang agak dekat. Kalau haji lebih jauh lagi. Haji itu kalau kita menyebut jarak, kalau hajinya, apalagi kalau haji reguler ya, haji reguler itu jaraknya berapa? Oh dekat, cuma 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo itu dekat. Jadi kalau jamaah haji yang punya dan dapat penginapan di Mekah hanya 1,5 kilo itu termasuk dekat, karena ada 2 kilo. Nah, dan itu ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari bukan pintu masjid, tapi masih di pelatarannya. Sementara pelataran Masjidil Haram itu kalau dari arahnya Marwah itu dari ujungnya sampai ke pintu Marwahnya sendiri itu bisa 250 meter. Sementara dari Marwahnya ke Ka'bahnya bisa 700 meter. Jadi sebenarnya masih sekian kilo lagi. Cuma karena dekatnya tadi. Karena Masjidil Haram ukurannya besarnya luar biasa. Bayangkan ukuran masjidnya lebih dari 10 hektar. Kalau kita masuk di pintunya kan masih terasa dekat itu di mata. Kalau di kaki baru terasa ternyata lumayan pegelnya. Maka untuk mengantisipasi itu biasakan untuk berjalan sebagai bentuk persiapannya. Nah kemudian yang ketiga, selama di tanah suci kita hidup di negara yang kondisinya tidak seperti Indonesia. Di sana kering, musim panas maupun musim dingin kering, bukan seperti negara kita yang memang lembab. Jadi kebutuhan cairan sangat besar. Tapi persoalannya, kalau minum air banyak juga banyak kamar mandi. Caranya nantinya sering-sering mengkonsumsi air tapi dikit-dikit. Misalnya sekarang minum cukup 1 teguk, nanti 10 menit lagi 1 teguk lagi. Jadi cairan itu masuk terus tapi sedikit-sedikit. Sampai-sampai ada yang bawa dalam bentuk tas kecil gitu, dikasih selang. Nanti kalau pada saat jalan kemana aja perlu minum, sedot kemudian tutup lagi. Jadi dikit-dikit minum. Nah itu menjadi juga saran. Tapi jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak, cenderung kepingin ke kamar mandi. Nah sering buang air kecil juga jadi masalah. Lalu tips yang lain, kalau selama di sana mandi dengan menggunakan sabun. Kalau kita menggunakan sabun, ya tentu yang terbaik sabun di sana. Sabun di sana karena sabun di sana itu dibuat disesuaikan dengan kondisi alam. Ada sabun yang mereknya sama di Indonesia dengan di Saudi. Tapi di Indonesia dibuat untuk iklimnya Indonesia. Saudi untuk iklimnya Saudi. Makanya kenapa ada yang selama musim haji mandinya rajin sehari 2 kali pakai sabun. Di kita gatal-gatal. Ya karena memang bisa jadi mungkin gak cocok dengan sabunnya. Atau ada yang tadi sebetulnya tidak perlu sering menggunakan sabun karena tidak lembab, tapi ada kebutuhan cairan yang membasahi bagian luar tubuh kita. Jadi kadang-kadang mandi dan nggak perlu sabunan, tapi yang penting air membasahi seluruh tubuh. Kemudian tips yang lain, habis wudhu, habis mandi nggak usah pakai handuk, nggak usah pakai handuk. Biarkan sebentar nanti sudah kering. Beda kalau kita di Indonesia nggak pakai handuk, basah dalam waktu lama kan, bajunya basah-basah ya. Kalau di sana enggak, jadi jarang menggunakan handuk. Bahkan sebagian jemaah haji ada yang sengaja memang enggak bawa handuk di sana.
Apalagi kalau cuma wudhu, ya kalau cuma wudhu nggak usah pakai anduk. Nanti tunggu sebentar biar diserap oleh pori-pori dan biar nggak kekurangan cairan. Nah itu mungkin beberapa tips. Kalau yang berhubungan dengan ibadah, juga jangan lupa punya program. Kalau ke tanah suci harus punya program pribadi selain sholat. Misalnya programnya selama di tanah suci mengkhatamkan Al-Quran. Saya sempat mendampingi jamaah haji. Ada seorang ibu yang selama di tanah suci khatam Al-Quran per 6 hari. Di selama di tanah suci setiap hari 5 juz. Beliau programkan itu selama di tanah suci dan sampai dengan akhir hajinya mengkhatamkan kalau tidak salah 7 atau 8 kali khatam Al-Quran. Nah, itu programnya, program Quran. Ada yang programnya program yang lainnya. Jelas kalau punya program akan tidak banyak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Sehingga misalnya kita jadi banyak di masjid karena program Quran tadi. Ada yang memperbanyak zikir, ada yang memperbanyak berdoa, ada yang memperbanyak tawaf, dan juga dengan beberapa ibadah-ibadah lain. Intinya silakan punya program dan jangan sampai nggak punya program sama sekali. Nah, yang terakhir kalau melakukan perjalanan di tanah suci tadi yang sebutkan di awal tapi ditegaskan di bagian akhir, menjaga kebersihan hati. Hatinya tuh los, jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati, jangan mudah marah. Ada yang nggak cocok sedikit lalu kesal, jengkel, marah, kemudian komentar yang macam-macam. Nah, ini kita jaga dan kita hindari. Kalau kita menuntut hak kita, silahkan dan sampaikan kepada pihak yang memang bertanggung jawab untuk itu. Tapi nggak usah banyak bicara di belakang. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang berniat melakukan perbuatan menyimpang dengan kezaliman, nudhiqhu min adzabin alim, apa akan memberikan azab yang pedih. Bayangkan baru niat sudah Allah berikan azab. Dan kejadian seperti itu ketika terjadi bukan untuk menakut-nakuti nggak berangkat ke sana, tapi untuk mengingatkan supaya menjaga kebersihan hati. Kita saya lupa tahun 95 kalau tidak salah. Ketika mendampingi jamaah haji, ada jamaah yang melihat kejadian di dalam masjid. Kejadiannya itu ada orang sakit perut, kemudian berusaha keluar dari masjid, tapi sudah nggak tahan, belum sampai keluar dari pintu, maaf, kotoran keluar sampai keluar dari celana. Melihat kejadian ini orang sakit, bukan untuk jadi bahan tertawaan. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia menertawakan. Terus kemudian setelah itu pulang sampai di penginapan, cerita sama teman-temannya sambil menertawakan. Istrinya sudah ingatkan, udah Pak, jangan diceritakan begitu, apalagi jadi bahan tertawaan. Nah ternyata apa yang terjadi, satu hari sesudahnya Allah berikan yang sama persis pada orang yang dilihat. Tadi yang bersangkutan mengalaminya sendiri, misalnya sakit perut juga, dan sama kejadiannya juga sampai kotoran keluar dari celana. Posisinya di mana? Di Masjidil Haram. Nah, hal-hal yang dibalas secara kontan seperti ini tanah suci itu terjadi bukan cuma sekali dua kali. Itu saya ceritakan yang saya alami karena memang itu yang kita saksikan. Tetapi itu menjadi pengingat bahwa jangan sampai muncul perasaan takabur, sombong, apalagi menertawakan orang. Padahal orang ini bukan orang yang patut ditertawakan, ini orang sakit. Semua kita bisa mengalami itu. Coba kalau saya pas kajian begini kemudian sakit perut, kan bisa, sangat mungkin semua kita alami. Dan itu bukan bahan tertawaan, orang sakit. Nah, sudah diingatkan oleh istrinya, sudah Pak, jangan ditertawakan. Tapi malah justru jadi bahan tertawaan, diceritakan, dan namanya orang cerita kadang-kadang bumbunya bisa banyak. Akhirnya
Allah berikan balasan yang setimpal. Dan yang begini bukan cuma sekali dua kali, banyak yang pernah mengalami dengan berbagai macam bentuknya. Itu untuk menjelaskan wa yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Itu beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.